Ryoko, Jin, dan Tenma sedang bersantai setelah mengalahkan beberapa musuhnya. Ryoko mencoba dan memakai baju yang didesain oleh Jin. Ryoko berencana memakai baju itu untuk bereuni dengan teman masa kuliahnya yang sudah lama tak bertemu. Radio kemudian menyiarkan sebuah berita yang mana terdapat tragedi kecelakaan pesawat di Gunung Fuji. Pesawat itu meledak pukul 7:30. Dalam laporan tersebut telah ditemukan bahwa pilotnya meninggal dunia. Pilot itu bernama Takumi Kawashima, umur 20 tahun. Pilot itu sendiri merupakan teman yang akan ditemui Ryoko. Mendengar kabar itu, Ryoko mengalami syok dan tidak percaya temannya meninggal dalam kecelakaan itu. Profesor Horiguchi sedang melakukan penelitian bersama temannya yaitu Profesor Kanumi. Mereka meneliti sebuah benda yang dipercayai sebagai peninggalan dari alien di zaman dahulu. Benda itu bernama Midstone yang bisa meledak. Ditemukan di Peru. Midstone sendiri jika meledak bisa menyebabkan sebuah planet hancur. Di lab itu sendiri dijaga ketat oleh Departemen Pertahanan Nasional guna mencegah adanya penyusup. Profesor Horiguchi memberitahu pada Tuan Mitsunogi bahwa Midstone sangat berbahaya dan harus diamankan. Jika Midstone jatuh ke tangan yang salah, maka bumi akan hancur. Profesor Horiguchi berinisiatif membawa keluar angkasa dan meledakkannya di sana. Tak lama kemudian, Tenma datang dan memberitahu kondisi Ryoko yang syok karena teman sekampusnya meninggal dalam tragedi kecelakaan pesawat di Gunung Fuji. Ryoko bersama Jin berencana pergi ke Gunung Fuji untuk memastikan berita yang diberitakan dalam radio. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang tak lain adalah Kawashima. Kawashima tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ryoko, Jin, dan Akira memperhatikan Kawashima yang diberitakan meninggal tapi masih hidup. Ryoko kemudian mencoba mengingatkan kisah dari Kawashima yang amnesia. Akira kemudian menjelaskan sedikit tentang dirinya yang mengalami kecelakaan. Go dari pihak kepolisian juga meyakinkan bahwa pasien itu adalah Kawashima yang dikabarkan meninggal. Ryoko menceritakan kisahnya bersama Kawashima dan mencoba mengembalikan ingatan Kawashima. Akira yang mengetahui Ryoko dan Kawashima juga memberitahu kisah mereka pada Jin dan Go. Ryoko berpisah dari teman-temannya karena ia didatangi Karin dan Ryoko merupakan seorang Caesar. Profesor Kanumi yang sedang meneliti Midstone tiba-tiba dikagetkan oleh sesosok alien. Alien itu langsung menyerang Profesor Kanumi dan menyerap energinya. Tiba-tiba Kawashima mengeluarkan sinar dari wajahnya yang mengagetkan Ryoko, dan Kawashima langsung kabur begitu saja. Akira, Go, Jin, dan Ryoko mencoba mencari Kawashima. Jin kemudian berteriak dan pingsan di hadapan Kawashima. Kawashima meyakinkan bahwa Jin tidak apa-apa pada Ryoko. Kawashima menjelaskan yang sebenarnya bahwa ia bukanlah Kawashima melainkan Jado. Dia datang ke bumi untuk mengambil Midstone, tapi saat di bumi ia kehabisan tenaga dan menyerap energi dari Jin. Kawashima menyuruh Ryoko untuk mengambil Midstone dari Profesor Kanumi sebagai alat tukar untuk Jin. Ryoko kemudian bergegas menuju laboratorium Profesor Kanumi yang dijaga ketat oleh Departemen Pertahanan Nasional. Ryoko menerobos masuk dengan kekuatan Grand Caesar. Ia lakukan dengan terpaksa karena Grand Caesar tidak diizinkan masuk ke laboratorium itu. Caesar Velso kemudian mengambil Midstone dan bergegas pergi. Kabar Ryoko yang mencuri Midstone tersebar hingga kepada anggota Grand Caesar lainnya. Tenma kemudian berusaha menghentikan tindakan Ryoko. Di jalan, Tenma menghentikan Ryoko dan menyuruh mengembalikan Midstone. Ryoko kemudian menjelaskan tujuan yang sebenarnya, bahwa Ryoko ingin menyelamatkan nyawa Jin yang mana sebagai alat tukar dari Midstone. Tenma kemudian mempercayai dan membantu Ryoko mengalihkan perhatian Departemen Pertahanan Nasional yang mengejar Ryoko. Ryoko kemudian menemui Kawashima dan memulai kesepakatan. Kawashima mengembalikan Jin dan mengatakan bahwa Jin akan segera sadar. Ryoko kemudian meminta Jado untuk melepaskan dirinya dengan tubuh Kawashima. Tapi Jado tidak bisa melakukan itu karena Kawashima sendiri yang merupakan tumpangannya sudah meninggal. Jado sebenarnya pada saat kecelakaan pesawat ingin menghidupkan Kawashima,
tapi tidak bisa hingga ia menyatu dengan tubuh Kawashima yang sudah tak bernyawa. Kawashima kemudian mengambil Maidstone dari genggaman Ryoko. Profesor Kanuma kemudian datang dari balik tiang. Sebenarnya Profesor Kanuma adalah seorang alien ditugaskan untuk mengincar Jado yang membelot untuk menyelamatkan bumi. Ryoko kemudian berubah dan melawan alien yang sebelumnya menyerap energi dari Profesor Kanuma, hingga ia bisa berubah menjadi Profesor Kanuma. Jado kemudian melarikan diri dari kejaran alien itu. Ryoko mencoba membantu dengan senjatanya, tapi Ryoko terkena serangan dari alien itu. Dengan tepat waktu, Sagittarius datang bersama Akira. Sagittarius kemudian melawan alien itu dan berhasil mengalahkan hingga alien itu menghilang. Ryoko mencoba membangunkan Kawashima yang pingsan, begitu juga dengan Go yang membantu Jin setelah siuman. Jado yang bersatu dengan tubuh Kawashima kemudian mengingat masa lalu yang diingat Kawashima. Jado kemudian berpisah dengan Ryoko karena tujuannya adalah menyelamatkan bumi dengan menghancurkan Maidstone di luar angkasa. Jado kemudian terbang dan meledak hingga hancur menjadi debu. Mobil hitam membawa seorang perempuan yang merupakan profesor muda yang disewa Departemen Pertahanan Nasional untuk terlibat proyek mereka. Profesor itu dijaga menuju kantor Departemen Pertahanan Nasional. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh alien. Alien itu berhasil mengalahkan para penjaga. Televisi menyiarkan seorang profesor muda usia 18 tahun yang sudah menjuarai penghargaan Nobel. Perempuan itu bernama Aya Stacy yang tak lain adalah profesor muda yang diserang alien tadi. Penjaga dari Profesor Stacy kemudian menanyakan tujuan mereka memanggil Profesor Stacy. Tuan Misono itu menjelaskan bahwa dipanggilnya Profesor Stacy adalah untuk meneliti papan kristal, karena Profesor Stacy pernah menemukan dan meneliti bagian papan kristal itu. Go dan Jin sedang berjalan-jalan menuju tempat tujuan mereka. Tiba-tiba Go melihat seorang perempuan yang terlibat dalam masalah dengan sopir taksi karena dia tidak membayar ongkos taksinya. Go mencoba melerai tapi Profesor Stacy melarikan diri. Go kemudian mengejarnya dan berhasil mengejar Profesor Stacy karena ia terjatuh. Profesor Riguchi, Tenma, Mika, dan Ken sedang membicarakan profesor muda yang bernama Stacy. Profesor Riguchi kemudian meneliti papan kristal milik Profesor Stacy. Diduga papan kristal milik Stacy merupakan pecahan dari papan kristal milik Grand Caesar. Jin kemudian datang ke laboratorium sekaligus kantor Profesor Riguchi dan diminta untuk menjaga dan membawa kembali ke Departemen Pertahanan Nasional karena Profesor Stacy kabur dari Departemen Pertahanan Nasional. Go kemudian mengobrol di taman bersama Profesor Stacy. Tak lama kemudian, Go mendapatkan telepon dari Mika bahwa orang yang bersamanya adalah Profesor Stacy yang sedang dicari Departemen Pertahanan Nasional. Tapi Profesor Stacy langsung kabur begitu saja. Go kemudian mencarinya dan berhasil menemukannya. Tapi Go dihadang oleh penjual dan disuruh membayar tagihan milik Profesor Stacy. Profesor Stacy kemudian berjalan-jalan menikmati makanan. Tak lama kemudian, Profesor Stacy dihadang seseorang misterius yang meminta papan kristal. Go kemudian menyelamatkan Profesor Stacy dan melawan orang itu. Tak lama kemudian, Tenma dan Jin datang dan menyuruh Go pergi. Tenma kemudian melawan orang itu. Tak disangka orang itu merupakan seorang alien. Ia bernama Killer Doseijin, utusan dari Go Fumanafu untuk menghancurkan papan kristal. Killer Doseijin kemudian pergi dari pandangan mereka berdua. Go kemudian berencana membawa Profesor Stacy pergi ke Departemen Pertahanan Nasional. Tapi Profesor Stacy tidak mau. Dia kemudian memohon Go untuk menunda sehari karena ia ingin menikmati liburan. Ia sangat kecewa dengan orang-orang di sekitarnya karena mereka selalu menginginkan Profesor Stacy untuk berpikir dan bekerja dengan kepandaiannya. Profesor Riguchi dan Tenma dibuat kecewa atas tindakan Go yang membawa pergi Stacy. Go dan Profesor Stacy kemudian menikmati sebuah makanan. Mereka mengobrol dan membicarakan papan kristal yang telah diteliti Profesor Stacy. Profesor Stacy mengisahkan dirinya yang hanya dijadikan boneka karena ia sangat pandai. Hati Go sangat tersentuh dan memberikan solusi terbaik baginya. Tapi Profesor Stacy tidak mau usulan dari Go dan meninggalkan Go begitu saja. Profesor Stacy yang meninggalkan Go kemudian dihadang oleh Killer Doseijin. Profesor Stacy selalu diincar karena ia memiliki papan kristal. Go kemudian mengajak dan menyelamatkan diri bersama Profesor Stacy. Mereka berdua kemudian bersembunyi hingga Killer Doseijin tidak bisa melacaknya.
Go kemudian menghubungi Profesor Higuchi bahwa Profesor Stacy sedang bersamanya. Tenma dan Jin kemudian bergegas menuju keberadaan Go dan Profesor Stacy. Go dan Profesor Stacy sangat menikmati hiburan. Mereka bersenang-senang dengan banyak wahana, tapi di tengah perjalanan mereka dihadang Kilardo Seijin. Kilardo pada akhirnya berhasil menghancurkan papan kristal itu. Tenma dan Jin datang dengan tepat waktu dan melawan Kilardo. Go kemudian menyuruh Profesor Stacy untuk bersembunyi karena Go akan membantu Tenma dan Jin. Go kemudian berubah dan melawan Kilardo bersama Sagittarius dan Sagittarius. Go yang berapi-api kemudian mampu mengalahkan Kilardo dengan senjata miliknya. Profesor Stacy berterima kasih pada Go yang telah menyelamatkan dirinya dan menjaganya. Go kemudian membujuk Profesor Stacy untuk kembali ke kantor Departemen Pertahanan Nasional. Berita televisi menyiarkan seorang yang tak lain adalah Profesor Stacy. Dalam konferensi persnya, dia memberikan kesan tersirat pada Go yang telah membuat dirinya berubah. Dalam perjalanan, Profesor Stacy sangat mengenang kisahnya bersama Go. Profesor Stacy terkejut melihat Go yang memberikan hormat padanya. Profesor Stacy kemudian berhenti dan juga memberikan hormat pada Go. Beberapa hari setelah itu, ada seorang ayah dan anaknya sedang berbelanja di sebuah mall. Mereka memilih barang belanjaan mereka. Pada saat hendak pulang, ayah dari perempuan itu merasa diikuti. Perempuan itu menjerit karena shock adanya alien. Tenma dengan segera melawan alien itu yang kebetulan berada di sekitar tempat parkiran mall. Alien itu berhasil dikalahkan dan pergi begitu saja. Tenma kemudian menghampiri perempuan itu yang bernama Lisa. Tenma kemudian mencari ayah Lisa hingga ia menemukannya. Lisa kemudian dibawa ke rumah sakit karena shock berat atas kejadian sebelumnya. Tenma kemudian bersama Wakatsuki yang merupakan ayah Lisa membicarakan alien yang menyerang Lisa, tapi Wakatsuki tidak mengingat apapun. Tenma kemudian ingin memberitahu Profesor Higuchi. Tenma menjelaskan pada Profesor Higuchi atas kejadian sebelumnya. Mereka juga membicarakan Wakatsuki yang merupakan astronot. Wakatsuki sendiri dianggap orang-orang sebagai astronot yang aneh, karena pada saat konferensi pers, Wakatsuki melihat sosok hantu di luar angkasa. Tapi orang-orang menganggap bahwa itu hal yang tidak benar dan Wakatsuki hanya membuat-buatnya. Atas kejadian itu, Wakatsuki kemudian diberhentikan paksa sebagai astronot. Lisa kemudian dijaga oleh Ai, yang sesekali dokter Akira mengeceknya. Akira dan Ai kemudian mendengar suara aneh. Akira kemudian mencari sumber suara. Tak disangka muncullah alien dan kemudian menyerang Akira. Akira dengan segera melawan alien itu dengan kekuatan Grand Caesar miliknya. Dengan senjatanya, alien itu mampu dikalahkan dan memilih kabur. Akira kemudian menemukan sebuah cairan yang diduga adalah darah dari alien yang terluka. Akira kemudian mengambil cairan itu dan menyuruh Tenma untuk diserahkan kepada Profesor Higuchi untuk diteliti lebih lanjut. Ai berteriak memanggil Akira karena ada seseorang yang mencurigakan. Tenma kemudian mengejar orang itu. Orang itu kemudian menjelaskan bahwa ia seorang agen dari NASA yang bernama Miki. Miki kemudian dibawa Tenma ke lab Profesor Higuchi. Miki kemudian mengeluarkan alat perekam dari Wakatsuki saat di luar angkasa. Alat perekam itu juga merekam suara alien yang pernah Tenma lawan. Mendengar suara itu, Tenma menyadari dan mengenali alien itu. Tenma kemudian beritahu Akira bahwa ada yang janggal dari sosok Wakatsuki. Tenma kemudian mendatangi Lisa. Lisa diminta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lisa kemudian menjelaskan bahwa ayahnya yaitu Wakatsuki adalah seorang monster. Ayahnya ingin bunuh diri karena ingin menyelamatkan Lisa. Tenma kemudian meyakinkan Lisa yang panik untuk menyelamatkan ayahnya. Tenma berinisiatif untuk memisahkan tubuh Wakatsuki dengan alien. Di samping itu, Departemen Pertahanan Nasional juga mengincar dan ingin menangkap Wakatsuki. Jika cara itu tidak berhasil, maka Wakatsuki akan dilenyapkan. Tapi Tenma bersikeras menolaknya dan akan melakukan caranya sendiri. Profesor Higuchi kemudian meneliti cairan alien itu hingga tak sengaja membuat papan kristal mengeluarkan sinar. Seketika papan kristal itu memunculkan rekaman masa lalu di peradaban manusia kuno. Terjadi pertempuran hingga pada hantu tentara luar angkasa itu muncul dan memberikan sebuah petunjuk bagi Profesor Higuchi. Segera Profesor Higuchi dan Mika membawa papan kristal dan ingin menemui Wakatsuki. Tenma kemudian mendatangi Wakatsuki yang sedang memikirkan dirinya dan Lisa. Wakatsuki kemudian menceritakan yang sebenarnya, kisahnya di luar angkasa yang dirasuki oleh alien. Tak lama kemudian, Departemen Pertahanan Nasional mengepung Wakatsuki untuk ditangkap.
tapi Tenma mencoba melindunginya. Hingga pada saat itu alien yang merasuki Wakasugi muncul. Alien itu kemudian menyerang para tentara keamanan Departemen TNI Pertahanan Nasional. Tenma kemudian berlari dan menyuruh untuk diserahkan padanya saja, dan Departemen Pertahanan Nasional diminta untuk tidak ikut campur. Tuan Misunogi kemudian menuruti permintaan Tenma. Lisa yang dirawat di rumah sakit memohon pada Akira dan Ai untuk ditemukan dengan ayahnya. Mika bersama Profesor Higuchi yang melakukan perjalanan tak sengaja bertemu dengan alien yang diketahui bernama Fedora. Setelah Profesor Higuchi melihat rekaman dari papan kristal tersebut, Tenma kemudian diminta untuk melawan Fedora oleh Profesor Higuchi dan menyerangnya dengan papan kristal untuk memisahkan tubuh Wakasugi dengan alien. Tenma dengan segera menyerang alien itu untuk mengulur waktu. Kemudian Tenma memantulkan serangan milik Fedora hingga Fedora mengalami lepas kendali. Seserta Reyes juga menambahkan Burning Falcon untuk menyerang Fedora. Akhirnya Ai dan Lisa juga menyaksikan kekalahan Fedora dan terpisahnya Fedora dengan tubuh Wakasugi. Fedora kemudian menghilang dan Wakasugi sudah kembali pada normalnya. Lisa sangat bahagia atas keselamatan Wakasugi yang merupakan ayahnya.